Halo, selamat malam pemirsa. Menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya Polda Metro Jaya memburu 2 DPO kasus judi online melibatkan belasan pegawai Kemenkom Digi. Sementara itu Persib Bandung menang dramatis setelah melesakkan 2 gol ke gawang Lion City Singapura di menit injury time. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin Anyus Malam selengkapnya. Sekelompok geng motor di Kota Bekasi, Jawa Barat merusak pos rukun warga. Tidak diketahui motif penyerangan, namun insiden tersebut membuat warga resah karena aksi serupa sudah 2 kali terjadi. Inilah rekaman video amatir aksi kriminal sekelompok geng motor saat merusak pos RW 06 di Jalan Caman Raya Utara, Kelurahan Jagasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini merusak pos RW dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan parang. Akibat insiden ini kaca depan pos RW hancur berantakan. Menurut warga, motif penyerangan diduga akibat kelompok geng motor kalah tawuran dan ponsel salah satu kelompok hilang diambil remaja Gang Caman. Karena tidak menemukan sasaran, kelompok geng motor ini malah merusak bangunan pos RW. Nah ini pos dihancurin karena keamanan. Nggak tahu, dia ngelayain suruh pada bubar gitu, bubar gitu. Jangan pada di sini tawuran, jangan bikin anarkis. Nah itu kan temennya ada keamanan, security dikalungin celurit. Oh, sempat dikalungin celurit. Warga berharap patroli polisi baik dari Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota digencarkan kembali untuk memberikan rasa aman. Terlebih aksi tawuran antar geng motor dalam sebulan terakhir semakin marak terjadi di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang gas LPG oplosan di Kaung, Indramayu, Jawa Barat digerebek aparat Polda Jawa Barat. 5 orang pekerja dan juga pemilik diamankan, berikut ribuan gas subsidi dan puluhan tabung gas komersil. Aparat Polda Metro Jaya menggerebek gudang gas LPG oplosan di area perkebunan milik warga Jalan Layem, Kampung Cikawung, Terisi, Indramayu. Dari lokasi, polisi mendapati para pegawai tengah memindahkan isi tabung gas LPG bersubsidi 3 kg ke ukuran tabung gas 12 kg dan 50 kg di sepanjang perkebunan. Terbongkarnya praktek oplos gas subsidi ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas bongkar muat tabung gas di area perkebunan terbuka pada malam hari. Berdasarkan pengembangan pelaku pengoplosan yang telah tertangkap lebih dulu, polisi pun menemukan ribuan tabung gas melon dan ratusan tabung komersil berukuran 5, 12, dan 50 kg, berikut segel dan puluhan selang regulator. Selain itu, polisi juga menangkap 5 orang pelaku. Modus operandi yang diterapkan oleh para pelaku ini adalah mereka mencoba menghimpun beberapa distributor mungkin atau agen dari agen gas subsidi ya. Kemudian di dalam TKP ini mereka sudah berjanjian ketemu, lalu disuntikkan dari tabung gas 3 kilo atau tabung gas subsidi ke tabung gas komersil, yaitu yang 12 kilo maupun yang 50 kilo. Semua barang bukti yang ditemukan di lokasi, berikut kelima pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jabar untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai DPO. Sebelumnya pihak kepolisian telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital serta 4 orang warga sipil. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik. Terhadap tersangka DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif.
Penyidik telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka, 11 diantaranya pegawai Kementerian Komdiji, sedangkan 4 orang lainnya merupakan warga sipil, sedangkan untuk 2 DPO masih diburu. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus yang membawa rombongan keluarga di Kota Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta api di perlintasan rel tanpa palang pintu resmi. 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Video amatir merekam sejumlah korban kecelakaan minibus di Kampung Binting, Kelurahan Kepel, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui 4 orang supir dan penumpang mengalami luka karena benturan keras. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat minibus yang dikendarai oleh Nurosidi, warga Wirogunan, Purworejo, Kota Pasuruan itu melintas di perlintasan kereta api yang ada portal swadaya masyarakat dari arah utara ke selatan. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba melintas kereta api Tawanggalun, jurusan Banyuwangi Malang dari arah timur barat hingga terjadi tabrakan. Minibus terlempar ke arah utara sekitar 10 meter dari lokasi kejadian hingga rusak parah di bagian depan dan belakang. Sopir Norasidi dan 3 orang penumpang dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Polisi yang tiba di lokasi memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP dan mengetahui pasti kronologi kecelakaan tersebut. Diduga kecelakaan terjadi karena supir kurang hati-hati. Pengendara mobil nampaknya kurang hati-hati mengingat ada portal swadaya tidak ada petugas pengamannya. Warga kini diminta hati-hati jika hendak melintas di perlintasan kereta api tanpa ada palang pintunya atau portal swadaya yang tidak ada penjaganya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, debat publik kedua pemilihan Gubernur Sumatera Utara berujung ricuh hingga keluar arena debat. Bahkan mobil calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dilempar orang tidak dikenal usai keluar dari lokasi debat. Video amatir merekam detik-detik kericuhan yang terjadi di luar lokasi debat publik kedua pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang digelar di salah satu hotel di Kota Medan Rabu malam. Sorak-sorai antar pendukung serta aksi saling lempar botol air mineral pun tak terelakkan antara kedua pendukung pasangan calon gubernur. Keadaan semakin ricuh saat calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution keluar dari lokasi lantaran mobil yang ditumpangi bersama istrinya Kahiyang terkena sasaran pelemparan. Tidak diketahui siapa pelaku dari pelemparan mobil menantu Jokowi tersebut dan beruntung tidak ada yang terluka. Namun demikian, atas insiden pelemparan itu tim hukum Bobi Surya resmi melaporkannya ke Mapolrestabes Medan. Menurut Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan, pelaporan dilayangkan agar pemilu berjalan dengan damai. Mengapa harus dilaporkan gitu ya? Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira dan beradu gagasan dan konsep lah. Dan kepada siapapun kita, supporternya, ayo sama-sama kita dukung paslon kita dengan baik pada substansinya, bukan pada hal-hal yang di luar substansi itu. Dalam insiden tersebut, Hinca membantah pihaknya maupun pendukung Bobi Surya juga terlibat dalam aksi saling lempar dengan supporter Edi Hasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2024. Prabowo memberi arahan langsung kepada para kepala daerah dan seluruh pimpinan lembaga. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggara pemerintahan daerah tahun 2024. Rakornas ini dibuka Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta Rakornas secara tertutup. Tahun ini Rakornas Forkopimda 2024 memiliki tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Komisi 7 DPR RI menyambut baik langkah pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PO nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utama UMKM. Langkah ini dipandang dukungan kepada pelaku UMKM yang selama ini terdampak masalah ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Tak hanya itu, Komisi 7 juga bakal mengawal aturan baru tersebut untuk memastikan hanya pelaku UMKM yang benar-benar layak mendapatkan bantuan penghapusan piutang.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan optimistis program Presiden Prabowo Subianto terwujud, salah satunya program makan gizi gratis yang tertuang dalam Asta Cita. Budi mengatakan program makan gizi gratis memiliki relasi positif dengan meningkatkan kecerdasan intelektual atau IQ. Budi mengutip hasil riset yang diterbitkan The Economist pada Juli 2024 yang menyebut bahwa makan bergizi gratis mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno Sidul menerima pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jakarta. Sidul diingatkan kembali soal kesejahteraan kaum buruh atau pekerja. Para pengurus DPD KSPSI Jakarta diterima calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno di garasi warung Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka bukan mengajukan tuntutan, namun mengingatkan kembali soal kesejahteraan kaum buruh ataupun pekerja, terutama masalah UMP. Pada kesempatan itu, Dul berjanji akan mengembalikan hak-hak para buruh. Hanya ya kesejahteraan kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Nah, saya bilang insya Allah kalau memang nanti ya saya sama Mas Pram memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok. Hujan lebat yang kembali mengguyur kota Jakarta menimbulkan beberapa titik tergenang banjir. Kondisi ini menjadi perhatian bagi calon gubernur Jakarta yang saat ini sedang berkompetisi di Pilkada 2024. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta, menanggapi isu ini dengan menyebut penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah, jangan hanya menyelesaikan puncak gunung esnya, itu sama dengan menjadi pemadam kebakaran, tetapi cari akar masalahnya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar 2024-2029. Salah satunya susunan Wakil Ketua Partai Golkar. Pengumuman ini disampaikan Bahlil di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Kamis sore. Pemilihan pengurus ini atas pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, Bahlil menyebut susunan kepengurusan juga memperhatikan masukan dari organisasi hingga organisasi sayap Partai Golkar. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengumumkan posisi Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang hingga Sekretaris Bidang DPP Golkar. Sementara isu Jokowi jadi kader Golkar itu tidak benar. Sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur. Pemirsa, warga Tambora, Jakarta Barat menyambut positif salah satu program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berupa kredit mesra masyarakat ekonomi sejahtera. Program pinjaman dengan bunga 0% ini menjadi bentuk perhatian pasangan Ridho dalam mendukung masyarakat berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga Jakarta. Relawan kerja pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono mensosialisasikan program kredit mesra kepada warga Tambora, Jakarta Barat. Program ini menjadi salah satu upaya pasangan Ridho dalam membantu perekonomian masyarakat jika nanti terpilih di Pilgub Jakarta mendatang. Dengan sistem berkelompok dan penerapan bunga kredit 0% ini akan memudahkan masyarakat dalam berwirausaha sekaligus mengembangkan ekonomi keluarga. Disambut dengan baik oleh masyarakat karena ide yang baru masuk ke Jakarta ini perlu juga banyak ditambahkan dan hal-hal yang baik sebelumnya di gubernur sebelumnya perlu juga diamati dan dimodifikasi setelahnya lebih. Saya sebagai warga masyarakat Kota Jakarta positif menyambutnya gitu. Mudah-mudahan bisa teraplikasikan dengan kebijakan yang memang memudahkan, terus proses juga yang tidak terlalu rumit dan harapannya juga bisa membantu warga masyarakat.
Selain mensosialisasikan program kredit mesra, demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, relawan Ridho juga turut membuka kesempatan konsultasi hukum gratis bagi warga Tambora. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu-Sudibyo bersama calon Wakil Bupati Tangerang nomor urut 2, Intan Nurul Hikmah, menggelar bakti sosial di Desa Kali Asin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis dan tebus minyak goreng murah dilakukan sebagai bukti nyata kepedulian Partai Perindo terhadap rakyat kecil. Warga Desa Kali Asin begitu antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan tebus minyak goreng murah pada kegiatan bakti sosial yang digelar Partai Perindo di Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu-Sudibyo bersama calon Wakil Bupati Tangerang nomor urut 2, Intan Nurul Hikmah, di lokasi pun disambut hangat masyarakat. Bakti sosial partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini digelar sebagai bukti nyata kepedulian terhadap rakyat kecil, sekaligus mensosialisasikan paslon Maisyal Intan yang siap mendengar keluhan dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat ketika nantinya diberikan amanah memimpin Kabupaten Tangerang. Untuk Partai Perindo itu kan di daerah-daerah manapun sangat membantu Ibu, bahkan untuk sebuah pertanian, UMKM gitu mereka sangat membantu. Kami bangga untuk memiliki Ibu Intan didampingi sama Partai Perindo. Sambutan positif warga terhadap kegiatan sosial ini menambah keyakinan serta optimisme pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo, Maisyal Rashid Intan Nurul Hikmah, untuk memenangkan Pilbub Tangerang mendatang. Sebagai pemimpin, calon pemimpin, kita harus banyak mendengar. Banyak mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat, dan itu menjadi komitmen bersama untuk memajukan masyarakat. Jadi mudahan dengan ikhtiar ya Ibu yang memang kita jalankan bersama, bahwa kita hadir untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang, ini bisa diwujudkan. Di Sukamulya belum banyak fasilitas kesehatan, dan juga insya Allah warga di sini bisa menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan dengan Partai Perindo dan pasangan Maisyal Intan gitu. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu-Sudibyo ini berkomitmen untuk selalu berjuang dan menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat di seluruh Indonesia. Kabupaten Tangerang, Banten, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Diawali dengan pemotongan kue dan pemberian rewards kepada karyawan dan tamu hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Berbagai agenda menarik disuguhkan dari olahraga pound feet, mendatangkan para pelaku UMKM hingga sosialisasi kegiatan ramah lingkungan yang dihadiri 156 peserta dan masyarakat secara antusias. Kegiatan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti pemanfaatan limbah plastik yang diubah menjadi karya seni, juga turut memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Hotel Bintang 5 di bawah naungan MNC Land ini. Acaranya dikemas dengan sangat menarik sekali tentunya oleh mereka, oleh manajemen, sehingga pesertanya tuh antusias banget, cukup menarik. Terus buat Lido Lake Resort juga di ulang tahun yang ke-6, semoga kedepannya tambah sukses dan konsisten untuk bisa menjadi resort terbaik di Bogor. Kehadiran kita di Bogor ini bisa bermanfaat, sehingga pada acara ini kita mengajak semuanya untuk semangat, melalui Found Fit, kemudian juga kita mengajak semua orang untuk ramah lingkungan, menjaga lingkungan melalui training environment sustainability, kemudian kita juga mengajak UMKM untuk turut serta mengikuti dan memeriahkan acara ulang tahun Lido ini yang ke-6.
Diharapkan pada anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel bisa terus tumbuh menjadi resort terbaik di kawasan Bogor dan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggita Maura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Silah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.